Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti dalam sorga. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapan-Mu menjadi bagian kehidupan kami, dan layakkanlah kiranya kehidupan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Kuasa kegelapan roh jahat kami patahkan hancurkan dalam nama Yesus. Kami undang Roh Kudus yang memimpin hati kami ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu, kiranya Yesus semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Apa kabarnya saudara? Dan saya harap saudara dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Tema tahun ini adalah tahun pemulihan, dan khusus untuk bulan Maret kita masuk kepada pemulihan dalam pikiran. Dan untuk dapat memiliki pemulihan dalam pikiran, maka pikiran harus dipenuhi firman. Pikiran yang dipenuhi firman. Ayat utama kita terdapat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita akan membahas firman Tuhan menerangi pikiran yang gelap dan membingungkan. Berjalan di dalam dunia, Alkitab katakan adalah dunia yang gelap. Dan kita tidak tahu harus melangkah kemana. Dan banyak orang, banyak pelajaran menawarkan tuntunan guide atau kompas di dalam hidup. Misalnya saudara, di dalam membangun rumah tangga ada konseling pernikahan, ada konseling parenting yang saudara dapat peroleh, bagaimana menjadi suami atau istri yang baik, atau bagaimana menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Dalam membangun usaha, dalam bekerja pun saudara dapat mencari mentor, dapat mencari pelajaran-pelajaran yang memotivasi, atau membaca riwayat-riwayat hidup orang-orang yang sukses dan berhasil sebagai perintis. Bahkan dalam pergaulan pun kita dapat memperoleh nasihat-nasihat sehingga kita dapat memiliki teman-teman yang benar untuk masa depan. Dunia menawarkan berbagai macam guide, berbagai macam petunjuk, berbagai macam arah atau kompas. Tetap dalam semuanya itu adalah saudara yang kita ingin peroleh, yaitu kita berhasil dan sukses di dalam hidup ini. Sebagai orang percaya, maka Alkitab harusnya menjadi satu-satunya pedoman. Dan untuk dapat berhasil menurut cara Alkitab, maka pikiran kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9 mengatakan, hukum Taurat Musa, secara bebas saya terjemahkan, hukum Taurat Musa atau hukum firman Allah itu harus dipegang, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, sehingga apa yang diperbuatnya menjadi berhasil dan beruntung. Itu sebabnya bangsa Israel Tuhan katakan supaya mereka berpegang penuh kepada firman Tuhan. Bahkan Daud di dalam salah satu mazmurnya pun menulis, firman-Mu kutaruh di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Karena dosa itulah yang menghalangi seseorang untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berdasarkan Yosua 1 ayat 89 dan Mazmur ini, maka kita mendapatkan kesimpulan sebagai orang percaya bahwa firman Tuhan itulah yang harus menjadi guide, firman Tuhan itulah yang harus menjadi petunjuk atau kompas arah hidup kita. Bagaimana caranya? Pikiran kita harus diperbarui, dipulihkan dengan menyimpan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat yang menuntun kita kepada pengetahuan itu kita ambil pada saat ini dari Mazmur 119 ayat yang 105 tadi. Saya bacakan sekali lagi. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, ayat ini adalah salah satu bagian yang paling terkenal di dalam Mazmur 119. Ini berfungsi sebagai sebuah pernyataan pusat tentang bagaimana firman Tuhan memberikan panduan praktis
dan secara rohani bagi kehidupan orang percaya. Dan di dalam bagian ini dikatakan bahwa firman-Mu adalah pelita. Diterjemahkan ke bahasa yang lebih bebas juga dapat dikatakan lampu bagi kakiku. Pelita atau lampu bagi kaki kita, dan terang dan cahaya bagi jalanku, jalan kita. Hal ini mengajarkan bahwa Alkitab, bahwa firman Tuhan memberikan bimbingan langsung untuk keputusan sehari-hari, lampu, dan arahan jangka panjang untuk perjalanan hidup, cahaya atau terang. Kitab suci itu adalah penuntun di tengah kegelapan dunia. Ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana, ketika kita tidak tahu petunjuk apa yang harus kita dapat, maka kitab suci menjadi pelita, menjadi terang, supaya kaki kita tidak tersandung dan memastikan jalan hidup kita lurus dan hidup dalam kesalehan. Saudara, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pada zaman dahulu, pelita menunjuk kepada sebuah alat penerang berupa lampu minyak kecil. Dan ini dapat diikatkan ke kaki atau dipegang rendah. Tujuannya adalah untuk menerangi langkah selanjutnya, langkah demi langkah, memberikan petunjuk kemana kita harus berjalan, langkah demi langkah. Bukan sebuah peta untuk keseluruhan perjalanan. Artinya juga ini kita harus melangkah sehari demi sehari, selangkah demi selangkah, menunjukkan betapa kita harus tergantung kepada Tuhan. Ayat ini mendorong kita untuk bergantung kepada Tuhan daripada mengandalkan kekuatan, pemahaman, atau pandangan diri sendiri untuk hal-hal yang akan datang. Dan dikatakan bahwa firman Tuhan ini menerangkan bukan untuk hari esok, bukan untuk masa depan, tetapi cukup untuk hari ini, kemana kita akan melangkah sebagai pelita hidup. Dan kemudian kita dapati kata terang bagi jalanku. Ini menggambarkan arah yang lebih luas, menunjukkan jalan kebenaran secara menyeluruh dan untuk jangka yang lebih panjang. Ini sebagai petunjuk supaya orang tidak salah jalan. Ketika kita dapat melihat belokan dari jauh, kita dapat mengambil arah yang tepat, sehingga seseorang tidak terjatuh di dalam dosa atau bahaya atau jalan yang tidak tepat, memandang ke arah yang lebih jauh. Dan firman ini akan diterangi, akan menjadi kita mengerti, bersinar paling terang ketika Roh Kudus menerangi firman itu dalam hidup kita. Dan ada beberapa hal yang saya sampaikan menurut penulisan beberapa tokoh Alkitab besar. Tokoh Alkitab maksudnya bapak-bapak gereja di tahun 1800 dan dari 1700, 800 dan 1900-an. Seseorang berkata demikian: pada zaman Alkitab tidak ada senter yang kuat. Dalam perjalanan yang berbahaya, obor adalah yang paling diperlukan. Firman Tuhan adalah terang yang benar untuk membimbing orang percaya melalui kehidupan. Pelancong itu membawa lampu minyak kecil yang sumbu talinya hanya memancarkan sedikit cahaya. Ada cukup banyak untuk dilihat, tetapi tidak cukup untuk melihat apa yang ada di depan jalan. Tetapi cukup untuk mengambil langkah berikutnya tanpa tersandung atau jatuh. Sungguh, pengingat bagi kami, firman Tuhan adalah lampu bagi jalan kita. Itu tidak menerangi masa depan kita, tetapi itu bersinar di masa kini. Firman Tuhan memberi kita cahaya yang kita butuhkan untuk mengambil langkah selanjutnya dalam hidup. Seorang hamba Tuhan lain menulis demikian: apakah Anda lebih suka memiliki Alkitab daripada makanan? Ayub berkata demikian. Ayub 23:12,
Perintah dari bibirnya tidak kulanggar dalam sanubariku, kusimpan dalam ucapan mulutnya. Terjemahan lain menulis demikian: Aku belum beranjak dari perintah-perintah bibirnya. Aku menghargai firman dari mulutnya melebihi bagian dari makananku. Ayub mengatakan firman Tuhan lebih dari makanannya. Matius 4 ayat 4 mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Firman Tuhan memberikan kita kehidupan. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14, secara ringkas saya sampaikan bahwa firman itu menjadi susu bagi mereka yang baru pelahir percaya dan menjadi makanan yang keras atau daging bagi mereka yang dewasa rohani. Bahkan dalam Mazmur 119 ayat 103, firman itu digambarkan sebagai madu yang manis dan memberikan kekuatan bagi jiwa. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 menggambarkan dua orang bersaudari, yaitu Maria dan Marta. Maria memilih firman untuk dia pegang dengan cara duduk di bawah kaki Yesus. Tetapi saudara perempuannya, Marta, terlibat di dalam pembuatan makanan jasmani, sehingga dia kehilangan berkat sesungguhnya. Maria mendapat berkat sementara Marta kehilangan kemenangan yang harus dia raih. Atau saudara memilih, apakah Anda lebih suka memiliki firman Tuhan daripada uang? Orang percaya yang menulis Mazmur 119 menjelaskan bahwa firman Tuhan lebih berarti baginya daripada semua kekayaan. Mazmur 119 ayat 14. Ribuan emas dan perak. Mazmur 119 ayat 72. Emas murni. Mazmur 119 ayat 127. Bahkan rampasan besar. Mazmur 119 ayat 162. Seorang hamba Tuhan lain mengatakan demikian. Firman itu adalah, dipakai kata dabar dalam bahasa asli. Pemazmur bersumpah untuk mengikuti terang kemanapun ia mengarah, dan bahaya apapun yang mungkin terlibat. Ini adalah dunia yang gelap, dan satu-satunya terang yang dapat diandalkan adalah firman Tuhan. Dapat dibaca 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Itu menuntun kita selangkah demi selangkah saat kita berjalan dalam kepatuhan. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10 memberitahu kita bahwa kita berjalan dalam terang saat kita menaati firman-Nya. Terakhir, seorang hamba Tuhan bernama Phillips Brooks. Alkitab itu seperti teleskop. Jika seorang pria melihat melalui teleskopnya, maka dia melihat dunia luar. Tetapi jika dia melihat teleskopnya, maka dia tidak melihat apapun selain teleskop itu. Alkitab adalah sesuatu yang harus dilihat melaluinya untuk melihat apa yang ada di luar. Tetapi kebanyakan orang hanya melihatnya sebagai Alkitab. Jadi mereka hanya melihat huruf mati. Kita harus melihat Alkitab sebagai pedoman berjalan di dalam dunia yang gelap. Dan saya tutup dengan perenungan. Seberapa sering aku memenuhi pikiranku dengan firman Tuhan? Firman apa yang ingin aku ingat dan renungkan hari ini? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami di dalam dunia. Kami tidak dapat melihat jauh sampai ke depan kepada kekekalan, tapi Tuhan mengingatkan kami, selangkah demi selangkah berjalan dalam iman percaya. Itulah yang berkenan dan dikehendaki Tuhan. Tolong kami Tuhan, firman-Mu menjadi kesukaan kami, menjadi makanan kami, dan kami hidup dalam pertolongan firman dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati hari ini, berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati pendidikan kami, berkati pelayanan kami.
biarlah kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan disembuhkan. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.